Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Pelantarang Muda dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan dari Allah dan juga dimudahkan segala aktivitasnya. Baiklah sahabat Pelantarang Muda, pada malam hari ini kita bersama-sama dengan owner atau pimpinan dari Pelantarang Muda, yaitu Bapak Ardinal Bandara Putih, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas pandangan Pelantarang Muda terkait bagaimana situasi per media sosialan, baik itu di YouTube yang kita ada di situ, atau di Facebook dan juga di Twitter atau atas nama media sosial. Jadi saya sapa dulu, apa kabar, Bos? Dulu banget juga dipanggil bos ini ya. Selamat malam, Bung Khalil. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bung Khalil gimana? Alhamdulillah juga baik. Oke. Jadi Pak Ardinal, kita melihat Palanta dulu. Palanta dari kemana sih arah Palanta ke depannya, melihat kalau kita melihat media sosial ini sebagai bisnis atau sebagai ladang kita untuk mengais rezeki, tentu konten-konten Palanta kalau dilihat itu kan agak jauh, tidak mengikuti trending. Misalnya orang sedang bahas soal ini, kita bahas soal lain. Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak soal arah Palanta ini? Jadi terima kasih Bung Khalil. Pertama, Palanta ini lahir kan memang dari sebuah diskusi di mana kita berbicara tentang ide, pikiran dan gagasan. Iya. Lalu ketika itu sebetulnya awalnya itu memang tidak sebuah kesengajaan ya mau bikin Palanta, tapi ketika itu kita memasang wifi, lalu kemudian wifi ini mubazir banget itu kalau hanya sekedar untuk apa namanya untuk browsing dan seterusnya lah gitu. Akhirnya kepikiran ketika itu dari Bung Engki Ariga, Bung Ilham, kita bikin channel YouTube. Dan kemudian ketika itu saya juga sudah punya sebetulnya channel YouTube itu yang awalnya bernama Koranca, tapi sudah lama tidak aktif. Akhirnya kita upgrade itu lagi, kita putuskan upgrade itu lagi dengan bersepakat bahwa memang Palanta itu berbeda dari yang lain karena memang kita akan berbicara soal ide, pikiran dan gagasan. Misi kita itu adalah bagaimana membangun pikiran-pikiran sehingga berkontribusi untuk peradaban ini. Jadi kenapa kita tidak mengikuti misalnya kalau ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube lebih cepat gitu ya, kita bisa saja mengikuti misalnya bikin vlog, bikin apa prank ya, yang lebih ini, tapi semangatnya bukan itu. Jadi itulah sebabnya kita sedikit berbeda gitu ya. Pelan-pelan kita terus membangun untuk membagikan pikiran, ide-ide dari siapa saja yang artinya berkontribusi untuk membangun peradaban. Karena memang begini, kita melihat hari ini bahwa media sosial itu menjadi kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan pokok bagi orang Indonesia. Dan kemudian secara tidak sadar pikiran-pikiran yang masuk itu adalah hal-hal yang tidak, mungkin sebagian besar, mungkin 90% atau 70-90% lah ya, itu hal-hal yang tidak produktif. Lebih banyak bicara hoax, ya, gosip, dan akhirnya tempat orang menumpahkan kemarahan, tempat menumpahkan kekesalan gitu. Dan banyak juga kita lihat channel-channel YouTube yang memberikan inspirasi. Nah, kita juga ingin sebetulnya bahagian dari itu.
memberikan inspirasi. Jadi gitulah kira-kira Pelanta itu. Oke, menarik ya. Pelanta anti mainstream lah kita bilang ya, tidak mengikuti tetap berpegang kepada idealis. Kan tapi saya kan pernah ikut sebuah acara pelatihan yang dimana saat itu dengan acara pelatihan ekonomi kreatif. Jadi kata salah satu pemateri itu, kita butuh dana atau kita butuh biaya untuk membiayai idealisme kita. Nah, jadi bagaimana cara, kalau misalnya, kalau kita jujur ya, kebanyakan orang bermedia sosial itu kan untuk mencari hiburan. Jenuh dengan kehidupan dunia nyata, mencari hiburan, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube, ya kan? Lalu dengan kondisi orang yang mencari hiburan, sedangkan Pelanta yang memberikan pencerahan kan tentu agak sedikit tidak matching ya. Nah, jadi bagaimana cara Pelanta dengan idealisme itu, dan bagaimana cara Pelanta membiayai idealis Pelanta Arang-Budo itu? Ya, kalau sampai hari ini mungkin barangkali biaya ini baru mandiri ya. Artinya secara pelan, kalau untuk sebuah kebutuhan studio mini lah ya, kita sudah mempunyai alat-alat yang cukup untuk itu. Dan memang belum terfikirkan sampai hari ini, karena kita juga belum duduk bersama dengan tim-tim yang ada di Pelanta, apakah akan terus bertahan dengan pikiran yang kita usung ini. Bagaimanapun juga tentu waktu berjalan, biaya juga akan timbul. Sampai hari ini memang kita masih berpegang pada idealisme itu. Nah, dari mana sumber-sumber pendanaannya? Ya, sumber pendanaannya memang dari dana-dana pribadi. Artinya kita nyicil alatnya pelan-pelan gitu ya. Dan ini juga paling lucu, sempat beberapa waktu yang lalu kita istirahat agak sebentar karena ada pilkada. Ternyata pemberitahuan bahwa kita sudah dimonetize itu sudah sejak di bulan November. Sebetulnya kita nggak pernah lihat-lihat gitu. Jadi belum berpikir jauh ke dalam bisnis lah. Kalau mungkin dijadikan ini sebagai sumber pendapatan. Tapi itu tidak tertutup kemungkinan. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Ya, duitnya itu banyak gitu ya. Siapa yang nggak mau ya? Tapi pelan kita akan mencoba ke situ, karena ada cita-cita juga kita bikin Pelanta TV gitu ya. Tapi ini pelan kita akan mengarah ke situ, gitu Bu Khalil. Kalau tadi kata Bapak pelan-pelan, artinya akan ada masanya di mana Pelanta tidak lagi idealis? Oh, bukan begitu. Kita akan melihat kecenderungan bahwa hari ini kan kita masih berkutat pada isu-isu lokal sebetulnya. Ya. Dan bukan tidak sedikit juga misalnya kita lihat narasi TV misalnya yang diusung oleh Najwa Shihab, atau misalnya channel Refli Harun, dan yang baru-baru ya Refli Harun, kemudian Karni Ilyas dan seterusnya. Itu kan juga channel-channel idealis kalau menurut saya. Tapi ada lagi kalau tak salah Remo TV atau apa gitu, itu juga idealis, dan ternyata juga banyak orang yang meminati. Dan pendapatan di YouTube itu sendiri kan semakin tinggi viewernya, semakin banyak yang menontonnya, dan pendapatannya pun semakin tinggi gitu ya. Nah, tentu tantangan bagi kita di Pelanta itu adalah karena kita mencoba untuk mengangkat isu-isu lokal, memana isu-isu lokal ini menjadi perhatian yang menarik bagi masyarakat di daerah sendiri untuk memperhatikan daerahnya. Kan yang selama ini yang terjadi adalah orang lebih tertarik bicara tingkat nasional, tapi tidak melihat misalnya apa yang terjadi di skala lokal itu tidak menjadi perhatian, padahal sebetulnya hal yang terjadi di tingkat nasional itu tidak berpengaruh besar terhadap kondisi kehidupannya, gitu kan. Nah, kita ingin melihat bahwa membangun kepedulian di tingkat lokal itu, isu-isu tingkat lokal menjadi perhatian. Nah, tentu saja dari sisi viewer ini mendapat tantangan karena sifatnya sangat lokalistik. Tapi kalau misalnya isu-isu nasional yang kita angkat, yang kita bicarakan, tentu dia akan penontonnya atau apanya tentu merambah seluruh Indonesia, gitu ya. Kalau kita hanya sifat lokal, tentu etnik
Artinya mungkin misalkan kita mengangkat Bukit Tinggi misalnya, tentu yang lebih concern untuk melihat adalah orang-orang Bukit Tinggi dan orang Minang lah, ketambah orang perantauan gitu. Nah ini mungkin yang akan kita coba, karena ketika kita misalnya membicarakan tentang isu-isu nasional, nah tentu kita butuh kerja keras, karena ini perlu ada tim yang akan menggodok itu gitu. Nah mungkin bukan bergeser nilai idealismenya tidak, tapi isu-isu yang mau kita angkat gitu. Oke. Jadi satu lagi, kalau kita lihat dari isi kebanyakan video Pelanta kan kebanyakan bahas soal politik. Ya. Tapi kalau harus masyarakat semenjak pasca Pilpres hingga sekarang kelihatannya, apalagi ditambah dengan kondisi COVID, jenuh. Tidak jenuh terhadap kondisi politik, kondisi negara yang dimana semakin tidak jelas, dimana masyarakat merasa seperti menggantungkan harapan kepada negara itu adalah tidak mungkin lagi akan diberikan ada harapan dengan bergantung pada pemerintah. Lalu kenapa Pelanta justru ikut konsen membahas soal politik? Kan kalau misalnya dibilang, kalau menurut survei dari Microsoft ya, Indonesia itu adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang paling tidak ramah dalam bermedia sosial. Terbukti dengan contoh banyaknya kasus-kasus ujaran kebencian dan sebagainya. Kalau saya melihat, itu kan karena dia jenuh dengan dunia nyata, kemudian melampiaskannya kepada kasus-kasus Sabian rame-rame dihujat, atau kasus Aldi Taher rame-rame dihujat. Dengan Pelanta kan justru menambah beban pikiran masyarakat oleh ikut-ikutan bahas politik. Artinya Pelanta termasuk salah satu yang berkontribusi menyebabkan masyarakat stres juga di media sosial. Ya, persepsi itu mungkin sah-sah saja. Ya. Kenapa kita mengangkat lebih banyak tema-tema yang berkaitan dengan politik? Karena begini, kebijakan dari pemerintah itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Iya. Garam di dapur pun itu yang menentukan pemerintah. Oke. Iya kan? Beras itu pemerintah yang menentukan. Distribusi pendapatan dan semua itu tergantung dari peran pemerintah. Negara ini sejak dari Orde Baru, tekanan Orde Baru, kemudian kita gagap ketika setelah reformasi tidak jelas ujungnya kemana, dan sekarang kan seolah-olah kita begitu sangat liberal. Akibatnya hari ini adalah orang sangat mudah untuk berbicara apa saja. Nah, di situ kan sebetulnya ada sesuatu yang masalah. Ada masalah besar di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa gitu. Dan orang tidak berani bertanggung jawab secara terbuka menyampaikan kritik. Dan lebih banyak kan yang menyampaikan kritik di media sosial itu ada buzzer, dan mungkin tidak banyak yang tidak buzzer. Orang berselindung dari kepalsuan. Ada buzzer yang diciptakan, ada orang yang menciptakan buzzer buat dirinya sendiri supaya dia tidak diserang ketika misalnya melontarkan sebuah kritikan. Dia berselindung dari sebuah akun yang anonim gitu ya. Dan itu kan ada persoalan besar. Ada masalah besar bagi kita sebetulnya di dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini kalau kita lihat juga, saya tidak tahu, tentu kita lihat di skala lokal. Di skala lokal hari ini kita lihat dengan demikian itu, kenapa bisa demikian? Kan berarti pemerintah tidak mampu membangun sebuah sarana bagaimana unek-unek itu keluar, kritikan-kritikan itu keluar. Dan ini kan ada persoalan sistem perwakilan juga. Artinya kalau dianggap misalnya DPR itu adalah wakil rakyat, kan seharusnya suara itu disalurkan ke situ, ya kan? Tetapi kenapa suara-suara ini jadinya tersalurkan melalui media sosial? Berarti kan di situ ada sesuatu.
Misalnya orang tidak puas dengan pelayanan rumah sakit, orang tidak puas dengan pelayanan perizinan, orang tidak puas dengan sikap misalnya aparat di tengah jalan gitu ya. Selama ini tidak ada saluran dan tidak ada mungkin tempat yang bisa mengeksekusi itu. Semuanya hilang di tengah jalan. Misalkan bayangkan kalau misalnya kita di Kabupaten Agam ini lah, Kabupaten Agam yang cukup luas. Saya sendiri merasakan itu. Kita berangkat dari sini ke Lubuk Basung memakan waktu 1,5 jam dengan motor atau 2 jam. Sampai di Lubuk Basung itu kita tidak diladeni dengan baik, malah dengan suara-suara nada-nada yang kesannya itu sangat dengan nada tinggi. Ya. Bayangkan kita yang masih capek baru datang ke situ, mungkin di tengah jalan kita menghadapi jalan yang rusak, berhadapan dengan mobil yang berjalan gitu, tiba-tiba di situ. Nah, ini kepada siapa mau disalurkan? Ya kan? Akhirnya penyalurannya terhadap media sosial. Nah, bagi kita orang yang cukup punya keberanian, kita bisa mewujudkan akun kita asli. Tapi bagi yang tidak, semua memberikan di ini, sehingga secara tidak sadar, di bawah tak sadar itu ya, orang yang memendam rasa amarahnya itu, ketika ada orang lain yang berbuat salah dan semacamnya, itu menjadi menumpaskan rasa amarah yang luar biasa. Berarti kasus yang terjadi itu lampias. Kita tak yakin, kita juga tidak yakin bahwa orang Indonesia itu sebegitu ininya gitu ya, sebegitu tidak terdidik, sebegitu dalam tanda petik tidak beradab, ya kan? Karena selama ini memang tidak ada, kita lihat, coba aja mahasiswa di kampus misalnya boleh nggak mengkritik dosennya? Iya kan? Masyarakat mengkritik kepala desanya, mengkritik bupatinya, dan kritik itu kan tidak dianggap sesuatu yang penting. Akhirnya ada saluran untuk memaki gitu. Belum lagi ketidakadilan yang merusak rasa ketidakadilan. Nah, hari ini kan pemicunya, bisa jadi pemicunya adalah soal ekonomi, jurang yang begitu besar, jurang pemisah yang begitu besar. Kemudian ketidakadilan di dalam pelayanan. Misalnya Bung Khalil punya koneksi, datang terlambat, keluarnya lebih dahulu. Kita yang menunggu sejak dari pagi sampai sore, sampai siang belum, kan masih begitu pelayanan publik itu. Nah, akhirnya ya seperti itu gitu. Atau sebenarnya kondisi ini nih, kondisi agak masyarakat kita itu kurang sopan di media sosial itu karena ketika bermedia sosial dia seakan-akan menjadi pribadi yang lain. Contoh misalnya ketika sekali menghujat orang itu kan ada rasa bahagia, ada rasa puas, lega gimana gitu kan. Lalu kedua kali, tiga kali sehingga itu menjadi sebuah tabiat. Sebenarnya masyarakat kita itu udah jadi tabiatnya menghujat, atau karena lampiasan lebih besar mana? Ya, ini kan menjadi pertanyaan begitu ya. Output pendidikan kita kok seperti itu? Ya kan? Ya. Seharusnya pendidikan itu melahirkan orang yang berkarakter, melahirkan orang yang memiliki integritas. Harusnya kan begitu, ya kan? Nah, ini kan menjadi persoalan. Harusnya apa yang disampaikan oleh Microsoft itu ini menjadi kajian oleh para petinggi negara, ya kan? Mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, kalau misalnya di tingkat pusat tentu melihat bagaimana sistem pendidikan secara nasional. Nah, di tingkat daerah harusnya benar-benar lihat begini. Apakah pendidikan itu pendidikan secara formal dan informal? Kalau informal, pendidikan kultural kita itu sekarang seperti apa? Ya, kan harusnya begitu. Berarti kan ada sesuatu. Tapi ini kan tidak dianggap penting. Makanya sekarang ini
orang bebas untuk mencaci maki siapa saja. Nah, ini kan dipicu oleh perilaku para elit juga sebetulnya. Nah, karena para elit itu tidak mampu untuk memberikan keteladanan. Dan bangsa kita itu belum siap untuk melihat misalnya di televisi itu para tokoh-tokoh politik itu saling serang menyerang dalam ini. Bagi di negara demokrasi itu hal-hal biasa, tapi dalam kultur kita orang belum siap, kan begitu. Bagaimanapun misalnya Bung Khalil punya ponakan, punya saudara, punya kakak, dan tidak siap juga kalau misalnya saya menghantam Bung Khalil di dalam sebuah diskusi terbuka lewat media misalnya. Orang kita belum siap kalau menurut saya untuk itu. Belum bisa memisahkan antara ini urusan urusan politik loh. Ini urusan urusan masyarakat lah. Tidak ada hubungannya dengan hubungan individu. Yeah. Nah, antara kita mungkin itu bisa selesai, ya kan? Yeah. Tapi orang-orang yang mengagumi kita, yang mengikuti kita, yang mencermati kita itu belum siap. Akhirnya saling serang seperti itu, ya kan? Seperti sekarang lah yang terjadi di negara ini. Kampret cebong terbelah bagi dua. Sekarang tokoh kampret, tokoh cebong satu, tapi yang di bawah sampai sekarang belum kan? Tapi bukannya perselisihan atau ketidaksiapan itu merupakan sebuah untungan bagi media? Ya, kalau kita bicara bagi media tentu ya, karena media kan cara berpikirnya kan terbalik. Kalau di media itu, kalau pers itu kan begini, kaidahnya kan begini. Yang dikatakan berita itu, ya kan? Kalau anjing menggigit orang itu bukan berita. Tapi kalau orang menggigit anjing itu baru berita. Dan media karena di situ tidak lagi ya. Kalau media kita kan sebetulnya tidak lagi banyak media dalam tanda petik ya yang mengusung nilai-nilai idealisme dari pers itu sendiri. Itu bisa kita lihat gitu ya. Berapa banyak munculnya media-media online dan segala macam gitu. Dan itu lebih sering kan karena memang ketertarikan orang terhadap hal-hal yang negatif, isu-isu perselingkuhan lah, atau isu-isu ya pokoknya hal-hal yang negatif lah begitu, dan itu diproduksi sedemikian rupa. Nah, harusnya kan media juga punya tanggung jawab untuk membangun karakter bangsa gitu ya. Nah, kan media lebih cenderung mengutamakan soal apa istilahnya clickbait gitu ya, soal rating gitu kan, supaya ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu. Nah, kita tidak mau ikut di situ gitu. Oke, kalau begitu apa sih langkah yang dilakukan Palanta untuk sedikit mengurai lah persoalan ini? Ya, kalau kita kan sebetulnya Palanta itu di bumi pertiwi yang begitu luas itu apalah artinya gitu ya, artinya. Tapi setidaknya ada upaya dari kita untuk terus berusaha untuk itu, berusaha untuk membangun bagaimana masyarakat ini menuju peradaban yang mulia. Nah, ini kan berbahaya ketika tidak ada yang mau mengingatkan itu, dan tidak hari ini kita juga dengan sistem yang ada sekarang ini, lihatlah misalnya kekuasaan itu dikuasai oleh para oligark, kemudian ekonomi tidak lagi ekonomi berkeadilan gitu ya, siapa yang kuat dia akan menang, siapa yang lemah dia akan kalah. Kemudian belum lagi soal eksploitasi, pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok-kelompok yang ingin berkuasa. Kita juga melihat hari ini misalnya pilkada tidak menghasilkan pemimpin tapi menghasilkan penguasa gitu, dan kecenderungannya adalah membangun monumen-monumen, dan itu kan sebetulnya kasihan rakyat ini, kasihan rakyat ini. Nah, dan Palanta tentu punya tugas untuk itu, karena salah satu ya kita mungkin, saya juga belum bisa mengatakan bahwa kita ini bahagian dari insan pers ya,
Nah, ini kan hanya bahagian dari kita berpendapat, beropini. Yang kebetulan kita bikinlah Palanta ini ya. Tapi setidaknya ya, walaupun itu kita berada di tengah lautan airnya asin, biarlah kita jadi setetes air tawar, walaupun itu tidak ada artinya sama sekali bagi air asin gitu ya. Tapi inilah idealisme kita yang kita usung gitu. Jadi mudah-mudahan 1, 2, 3, 4 orang juga ada yang terfikirkan kembali, oh ya ini ternyata penting, oh ya ternyata ini penting begitu. Oke. Menarik sekali apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini soal bagaimana kondisi bermedia sosial masyarakat kita, masyarakat Sumatera Barat khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini itu bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bung Halil. Dan sebelum ditutup, kita mengucapkan terima kasih kepada para penonton Palanta. Ternyata alhamdulillah subscriber kita terus tumbuh. Yang hari ini sudah di angka 6.000. Walaupun sebetulnya ada kesangsian juga dari tim ini, apa bisa ya. Ternyata terus tumbuh. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah dimonetize ya. Kemudian kita masih menunggu surat pemberitahuannya yang katanya sudah dikirimkan, dan tentu saja Palanta ini akan terus ada jika didukung oleh para penontonnya. Dan kalau ada yang setuju dengan ide, pikiran, dan gagasan kita, mohon dibagikan, mohon di-sharekan, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu aja Bung Khalil. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Iya Khalil. Jadi itulah tadi sahabat Pelantara Muda dimanapun berada, hasil perbincangan kita dengan pimpinan redaksi dari Pelantara Muda, itu Bapak Arnold Mandaro Putih ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sampai hari ini masih setia menonton Pelantara Muda. Terus dukung Pelantara Muda. Jadi jika suka dengan video ini silahkan di like, dan jika tidak suka silahkan di dislike, dan juga tinggalkan komentar untuk mendukung atau memberi masukan bagaimana Pelantara Muda lebih baik ke depannya. Jadi saya Khalil Fajri, mohon maaf, mohon undur diri. Qatakullah masa'tum bila fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.